Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat 1,5% di level 6.358,21. Bagus sih ya ditutupnya. Hitungannya sih tes area resisten sih 6.300-an, 6.394. Mudah-mudahan berhasil di breakout. Kalau kita geser ke weekly-nya ya, karena eh apa namanya? Sehari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat, hari terakhir di minggu ini. Jadi penutupan di weekly juga. Minggu kemarin candlenya shadow atasnya panjang, kemudian ya candle palu kebalik lah ya, gampang-gampang kayak gitu aja lah namanya. Entah itu shooting shooting star atau apapun ya, kayak palu kebalik. Terus minggu ini awal 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 pekan kemarin sempet turun tuh sampai tes area support 6150 6180-an. Kemudian langsung membal lagi, bikin candle yang buntut bawahnya panjang. Sampai akhirnya berhasil ditutup di atas pembukaan minggu ini. Nah, mudah-mudahan minggu depan masih dilanjutkan penguatannya ya, dan lanjut breakout area 6377 6394. Dan area resisten berikutnya kalau misalnya berhasil breakout 6390-an di sekitar 6400 6500-an. Kurang lebih itu. Kalau ternyata nggak berhasil breakout 6377 6390-an ini ya berarti kemungkinan si ISG-nya masih mau ngisi range sideways 6150 6390-an dulu ya. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita lihat hasil explore-nya hari ini lumayan banyak cuy. Marketnya enak sih hari ini ya. Mudah-mudahan pada cuan lah. Pertama ada Telkom. Telkom kemarin ya diajakin belinya. Jadi mana ya chart saya? Nah, hari ini sempat naik ke 3480. Hitungannya sih area resisten sih. Kalau kita lihat ya. Area-area ini 3480 3490 ini hitungannya area-area resisten. Jadi kalau misalnya punya barang average-nya di bawah gitu, mau di hold pasang aja trailing stop bisa di bawah 3440 atau di bawah 3430 gitu, pasang bertahap juga boleh, nggak apa-apa. Itu sih. Untuk beli lagi kita lihat hari Senin dulu aja, karena ya hitungannya hari ini tes area resisten terus kempes tuh, masih direspon jadi area resisten area 3480 nya hari ini. Next, Bank Mandiri. Bagus Bank Mandiri hari ini. Kemarin dibahas ya, kalau naik ke atas 6575 ada peluang lanjut rebound, dan si Bank Mandirinya hari ini lanjut apa namanya? Setelah naik ke atas 6575 dilanjutkan ditutup di atas 6675. Jadi bagus ini sih. Mudah-mudahan sih berhasil ke area 7 ribuan lagi ya. Yang udah punya barang hold lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum punya barang mau beli gitu, ini aja pakai strategi di time frame hourly ya. Buy break 6750, kemudian kalau misalnya nggak mau trading lama-lama gitu, mau dipasang cut loss nggak apa-apa di bawah 6675. Terus area resistennya di sekitar, kita hitung-hitung dulu aja. Kita lihat area resisten terdekatnya ada angka 6900 ya, kalau kita hitung ini loh, maksudnya 6900 75 7 ribuan sih ya. Ya mudah-mudahan lancar lah ke 7000. Begini dulu aja lah si BMRI. Kita tulis ya. Friend sempat naik ke atas 94, tapi lah kok tutupan nyusut, tutupnya di 92. Ya sudah. Mudah-mudahan besok masih lanjut bisa naik lagi lah ya. Yang udah punya barang dipasang trailing stop aja, boleh di bawah 91 atau 90 ya. Next lah, Akra. Akra kita lihat intraday-nya. Coba zoom out dikit lah. Kita lihat hari Senin lah. Kalau ini rebound menarik, kalau nggak rebound biarin. Ada kemungkinan sideways di range 3770, atasnya bawahnya sekitar 3540. Kurang lebih itu ya. Ini adalah area yang kemarin di breakout 3540 ini. Jadi bagus si Akranya setelah breakout koreksi tes area bekas resistennya yang di breakout. Dan kalau membal gitu ada confirm
rebound dari area 3540 bagus. Kita lihat hari Senin ya. NATO belum dapat ide. Doitnya ini masih tes area resisten 368 380-an, dan tadi sempat dibahas ya waktu market running di roomnya QT. Kalau tadi waktu dibahas sih masih di bawah 332 ya, masih di bawah 330, dan kalau berhasil breakout 328 332, perkiraan area resisten berikutnya di sekitar 368 380. Kebetulan juga tadi sempat auto reject ya. Sempat mentok terus tapi kempes. Coba kita lihat intraday-nya. Kita lihat besok lah ya, hari Senin, besok libur. Kita lihat hari Senin ini ada sidebar pattern di hourly. Nah, jadi kalau misalnya naik ke atas 384 hari Senin, mau beli lagi nggak apa-apa ya. Yang udah punya barang, terutama di average price-nya di bawah, pasang trailing stop di bawah 360. Kalau turun ke bawah 360, mau take profit atau take profit sebagian dulu nggak apa-apa. Terus next Java naik dan tutup di atas 1845. Yang punya barang hold dulu nggak apa-apa sih. Kemarin strateginya waktu di video dibahas, cut lossnya di bawah 1740 ya, atau mau pasang sebagian. Pertama di bawah 1800, sebagian di situ, sebagian di bawah 1740 boleh gitu ya. Sementara hold dulu aja. L-shape, jos cuy. Tutup di 1500 pas. Dan tadi juga sempat diajakin beli waktu naik ke atas 1415. Harusnya sih udah punya barang dan udah minimal sih floating profit ya. Dan pasang trailing stop aja sih yang udah punya barang ya. Trailing stopnya mungkin di bawah 1470 boleh. Sementara situ dulu ya. Mudah-mudahan bertahan di atas 1500 sih. Tbik, nah Tbik sementara di hold dulu nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 2000. Yalah ya, kayak gitu dulu aja. KLBF ini juga bagus sih. Ini sementara masih jadi resisten ternyata 1600-nya ya. Kita lihat. Nah, di hourly bagus nih. Bisa dipakai strategi buat besok Senin. Gini aja ya. Buy if break 16.15, cut loss-nya cukup di sini aja. Di bawah 15.85. Kemudian area resisten di sekitar 1680 1700-an. Nah, itu dia. Nih ya. Nah, di situ masih ada ruang sekitar 4%-an lah, lumayan. Sumarecon-nya pasang aja trailing stop di bawah 1000 gitu, nggak apa-apa kok. Ini juga kebetulan inside bar pattern hari ini di hourly-nya ya. Yang masih punya barang pasang aja trailing stopnya di bawah 1000. HMSP HMSP masih sama lah ya. Strateginya tunggu naik ke atas 1490 atau kita coba lihat nah kalau misalnya mau beli duluan nih ya, mau curi-curi start lah, boleh lah ini pakai yang ini ya. Pakai, nah di time frame hourly nih ada sesuatu yang menarik. Buy if break 1440, cut loss-nya di bawah 1415 aja. Resisten pertama 1490. Kalau berhasil breakout 1490, nambah boleh. Area resisten selanjutnya di sekitar 1600-an. Kurang lebih seperti itu. Lumayan nanti bisa bertingkat gitu. Woodnya berhasil breakout cuy. Bagus woodnya. Breakout naik ke atas 700 ya. Ternyata nggak dikasih di 600-an lagi. Ya sudah, nggak apa-apa lah, ini di hold dulu aja yang udah punya barang. Next ya, Ralsnya biarin dulu lah ya, ini masih sideways di area-area resisten. Tunggu sesuatu yang bisa dimanfaatkan lah.
BTPS kemarin saya bahas nggak ya, saya kok lupa. Yang jelas ini ada peluang rebound sih, dan kalau misalnya rebound ini area 4000 4120 perkiraan area resisten terdekatnya ya. Di situ kira-kira di situ dulu. Demas Demas. Nah, ini menarik sih. Oke lah, sekarang tutupan di 240 persis ya. Kalau misalnya buy if break 244, area resisten sekitar 256 260, cut loss di bawah ini kejauhan di sini. Cut loss di bawah 236 gitu. Kemungkinan 1:1 ya jatuhnya, tapi ada ruang sekitar 5%-an lah. Masih lumayan. Demas kita tulis ya. Kok baru dapat 2 ini? LPPF tes area resisten kita tunggu aja hari Senin ya. Main ini yang punya barang ini area 780 810 area resisten ya. Dan 2 hari 1 2 3 sih 3 hari ini merespon area 780 810 sebagai resisten. Jadi buat yang punya barang pasang trailing stop di bawah 760. Kalau turun ke bawah 760 jualan dulu, mudah-mudahan sih average-nya di bawah. Nah, polnya naik. Nggak turun ke bawah 4900 cuy ternyata. Malah breakout 5575. Bagus lah ya. Area resisten di sekitar 64 kok 6495. 6475 ya. 6475 6500 lah. Oke lah itu ya. Heal belum dapat ide. DMMX lihat Senin ya, ini menarik kalau naik ke atas 428 lagi sih. BBTN, nah ini BBTN hari ini sih merah akumnya, tapi ini area support nih, area 1970 2000-an. Sayangnya sih ditutupnya di bawah 2000 ya, yang agak kurang menyenangkan di situnya. Kita zoom out atau ganti ke time frame yang gede coba. Kita tunggu Senin aja lah ya. Kalau naik ke atas 20-30 ikutan, kalau nggak naik ke atas 20-30 nggak apa-apa. Atau mau sebentar ya. Oh ya gini deh, pakai strategi gini aja. Nah, area resistennya di sekitar itu ya 2150 2180. Strateginya buy break 2030, cut loss di bawah 1905. Lumayan loh, itu lebih dari 6%. 1:1 loh jadinya ya. Iyalah 1:1. Kayak gitu dulu aja. Kalau nggak naik ke atas 20-30 nggak usah dibeli. BTN P1 hari ini tutup di 600. Good newsnya adalah dia tutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya selama ya sejak Desember ya sampai sekarang. 590 sebelumnya penutupan tertingginya. Hari ini tutup 600 sih bagus ya. Kita coba lihat intradaynya. Intradaynya ada inside bar menarik. Kita ukur-ukur coba kira-kira area resistennya di berapa ya. Ada angka 630, di atasnya lagi 670, 700. Nah, kita zoom out, kita lihat pola-pola pergerakannya ya. Ini area resisten cukup kuat loh, ini area 600-an. Saya khawatir nggak berhasil breakout, kita tunggu Senin aja ya. Maksudnya saya khawatir false breakout gitu loh. Kita tunggu Senin aja, kalau nembus dan breakout ke atas 615 ikutan beli nggak apa-apa. Sido ya, yang punya barang hold dulu nggak apa-apa, yang mau beli sih gimana ya, ya bagus sih ini buat disimpan bagus, tapi mesti sabar, lemot kayak gitu kan geraknya. Aba candlenya indecision untuk hari ini ya. Kan hari ini untuk candle indecision, dan
siap-siap mau kabur, nggak apa-apa sih si abanya. Bull. Nah, bullnya menguat lagi hari ini. Bagus ini. Bullnya bagus, di hold dulu nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 292 ya yang udah punya barang. Mika rebound. Mudah-mudahan sih lancar reboundnya. Tadi udah diajakin beli waktu naik ke atas 2790 ya. Udah ada kemarin juga sempat ada rekomendasi beli buy break 2790. Area resisten pertama di sekitar 2920 3000-an. Kalau lihat channelnya di time frame daily ini ya, kita zoom out. Kalau lihat channelnya dan si Mikanya kalau memang masih relevan trennya, artinya ini belum sampai sekarang memang masih relevan tren bullishnya sejak Maret sampai sekarang ya. Artinya kalau berhasil breakout 3000 ada peluang ke 3200-an lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Era saya pilih lihat Senin aja lah. TPIA. Nah, ini rebound. Bagus lah, nggak turun ke bawah 9300, bagus. Dan chartnya ya bagus ya. Volumenya biasanya agak tipis ini si TPIA sih. Mudah-mudahan sih ke 11 ribuan lagi. AALI-nya kalau posisi harganya mungkin mungkin AALI lebih enak dilihat ya karena di area support, tapi perlu diketahui juga bahwa si AALI ini selama Januari akhir lah ya sampai sekarang, pertengahan menjelang akhir Januari sampai sekarang itu cenderung sideways si AALI-nya. Jadi kalau misalnya mau trading si AALI ya belinya kalau di dekat support ini, kayak kemarin rebound di tanggal berapa ini? 8 itu beli nggak apa-apa. Terus jualan waktu deket-deket area 11.800 atau di atas 1.500, 11.500 gitu mau jualan nggak masalah. Karena nyatanya sampai sekarang area 11.500 ternyata masih jadi resisten. ISAT, saya wait and see dulu lah ISAT ya. Emyor, nah Emyor ini bagus. Dimunculin lagi aja, strateginya sama lah kayak kemarin, buy break 2810, cut lossnya di bawah 2710 aja sih. Sorry, ini kalau ini kesini kan ya situ aja lah ya. Area resisten pertama 2910, 2940. Kalau berhasil breakout next 324, 3200, 300, 3200-an tuh lumayan tuh kalau kesana ya. Mudah-mudahan lah. PNBN. Bentar ya, Mayor. Ini ke sininya aja. Lumayan lah itu 4,6%, mudah-mudahan juga breakout ya biar beli sepeda. Terus PNBN saya ntar dulu aja ya. PRMS belum dapat ide. TINS, nah TINSnya ini hari ini rebound loh, ada sinyal rebound loh ini. TINSnya bagus loh, maksudnya areanya bagus kan. Waktu di video-video yang lalu ya kalau nggak salah, TINS Antam itu saya ada bahas ada kemungkinan bikin range sideways dengan range yang semakin menyempit. Misal kita anggap dari Januari sampai sekarang sideways ya, sideways di range yang paling atasnya 2540, paling bawahnya 1575. Kemudian di awal Februari rebound sampai puncaknya di tanggal sempat bikin high di 2500 di tanggal 22 Februari. Nah, waktu bikin high di 2500 di 22 Februari itu cuma sampai 2500, nggak sampai ke 2250. Kemudian langsung pullback lagi, dan waktu koreksi sejak 22 Februari ini sampai terendahnya kemarin di 9 Maret itu juga nggak sampai ke harga 1575 gitu loh. Jadi bagus di area-area support. Ini juga ada inside bar 1735, 1850, dan tadi breakout 1850 bisa dibeli sebenarnya. Ini ada area bekas gap yang hari ini juga ditutup di atas di atas gapnya. Kalau kita
hitung-hitungan aja lah ya, gampang-gampangan. Ini kita coba cari 50% dari swing terakhirnya di mana, di 2200 2110-an lah ya, 2110-an. Mudah-mudahan lancar lah kesana, tinggal dikit 2200-an atau malah ke 2200, mudah-mudahan. Kurang lebih kayak gitu si tinsnya. BBNI hari ini sempat diajakin beli waktu naik ke atas 6100 ya. Hold dulu nggak apa-apa. Area resisten pertama di 6400, mudah-mudahan breakout sih. Atasnya lagi ada 675, 6750. Ada masih di range sideways, ntar dulu sih. Tekim, nah Tekimnya ini rebound loh ini. Rebound cuy, Tekim cuy. Mau beli nggak apa-apa tuh, cut loss di bawah 12.600 si Tekimnya. Cuman sayangnya sih waktu rebound hari ini memang akunnya hijau, tapi volumenya nggak lebih tinggi dari sebelumnya sih ya. Sorry, saya ralat, tadi nggak kelihatan kalau gini. Ya udah, Tekim masuk. Besok buat Senin langsung beli nggak apa-apa, cut loss di bawah 12.600. Diatur volumenya biar nggak terlalu gede kalau ternyata apes kena cut loss ya. Area resisten masih lah di 17 ribuan. Next, SMGR masih bikin higher high dan higher low sih, tapi juga masih di dalam range ini ya. Yang punya barang hold dulu nggak apa-apa lah. ACS next ya, lower high lower low candlenya. Boga ini sih area resisten sih, area 1390 1400 itu area resisten ya. Ini di hourly ada inside bar. Kalau besok naik ke atas 1395 tuh, besok Senin naik ke atas itu menarik tuh ya. Kita zoom out coba. Hati-hati volumenya, tapi kalau lagi rame aja ngikut si Boga ini. Kalau nggak lagi rame, udahlah yang biarin aja. Tadi ada banyak yang menarik ya. Jasa Marga mudah-mudahan lancar sih sebelum ke 4900-an ya. Area resisten pertama di sekitar ini loh ya, 4550 4600-an. Hold dulu nggak apa-apa, kita lihat hari Senin. Excel, nah ini Excel menarik tuh. Excelnya kalau ini ada peluang, ada kemungkinan jadi double bottom, kemungkinan ya, karena konfirmasi double bottomnya ya kalau breakout neckline-nya di 2270. Sementara ini jadi resisten dulu kalau dari harga sekarang, berarti kan 2270, 2250. Dan buat besok itu bisa, besok Senin maksudnya, bisa pakai strategi buy break 2170, cut loss di bawah 2120, resisten di sekitar 2250, 2270. Menarik itu si Excelnya. Ini masih di range sideways ya, tes resisten lah hitungannya hari ini. Coba kita lihat yang lain dulu. Pura ini hati-hati volumenya sih, saya kurang suka volumenya aja ini. Kalau naik ke atas 109 hari Senin besok ya enak, ada kemungkinan rebound, ada peluang rebound. ACST, oh rebound cuy, rebound pertama mungkin kemungkinan di sekitar 400-an ya, 410-an resisten. J-Sky belum dapat ide, APLN juga belum dapat ide. Ini ISSP. Oh iya, kemarin sempat bahas ini ya, ini ada inside bar, kemudian di breakout. Sempat hari Rabu kemarin itu buka di bawah 181 sih, tapi tutupnya di atas 181 lah. Ya mudah-mudahan lancar ke 220-an dan naik ke atas 220 ya. Masih banyak cuy. INTP kita wait and see dulu lah. Kita lihat hari Senin. Naik ke atas 13475 menarik. Kalau turun di bawah 1305 biarin, tonton lagi aja. SCMA tar ya, belum. Arto yang punya barang aja ya, pasang aja trailing stopnya di agak bawah ya, ini di bawah 11.000 lah boleh. Next, Indofood INDF. Ini tes area resisten ya si INDF nya 6475 masih jadi resisten. Kita geser ke hourly coba. Nah, ada inside bar pattern, ini bagus. Kalau besok Senin naik ke atas 6475 mau dibeli nggak apa-apa. Cut loss cukup di bawah 6350, tapi
lihat hari Senin kalau breakout ya, kalau nggak breakout ya jangan dibeli. PTBA tes area resisten ini hitungannya 2750 2760, mudah-mudahan breakout sih ya. Per batu baraan sama CPO hari ini pada gerak ya. CPO pagi tadi gerak mulai pagi, si batu baranya agak siang ya pin gerak ya. Sesi 2 gerak si batu baranya. BPT juga ini tadi berhasil breakout 126 129 130 lah. Ini area resisten sebelumnya 130-an, dan area 140-an ini juga masih jadi area resisten ya, 138 140-an tuh. Nah, kayak gitulah kira-kira. Asri rebound ini juga dekat area resisten sih, ini masih jadi resisten loh ini. Area 256an ini masih jadi resisten loh. Gitu ya. Kita coba lihat yang lain. BNII. Nah, BNI ini kalau besok lanjut rebound menarik nih. Area resistennya sementara di 474 ya. Jadi strateginya mungkin buat besok itu buy if break itu aja, buy if break 426. Cut loss-nya di bawah 396, jadi agak jauh. Agak jauh itu ada berapa persen ya? Lebih dari 7%. Area resistennya sekitar 474. Jadi yang minat sama si BNII ini karena ini ada kemungkinan rebound, diatur size-nya. MNCN kita wait and see dulu aja ya. DSNG, wah ini jos. Breakout inside bar bagus sih. Area resisten sementara pertama di 670-an ya. Atasnya lagi di ini nih puncak sebelumnya tuh 710-an tuh. Hoki. Nah, ini hoki menarik. Sayangnya akunnya kok belum rajin ya. Tapi paling enggak ini datar. Hoki ini menarik sih. Menarik area resistennya. Ini kan kalau kita lihat perjalanan harganya ya sejak di puncak ini tanggal 18 Februari bikin sinyal dark cloud cover ya, kemudian turun. Nah, ini tanggal 22 Februari sempat rebound dan area bekas gap 294 302 ini masih jadi resisten ternyata. Jadi strateginya buat Senin itu bisa buy break 264, cut loss-nya di bawah 248, area resisten di 294 302. Itu dulu ya. Sebelum ke sana waspada dulu aja yang nggak pengen simpen terlalu lama di sekitar 280-an atau di sedikit di bawah 280 situ. Waspada di situ dulu kalau ternyata wah kayaknya alot nih gitu kan. Mau di hold ya berarti harus geser trailing stopnya biar diamanin cuannya. Kalau misalnya males hold gitu ya take profit sebagian dulu juga nggak apa-apa. Kurang lebih kayak gitu. Amar, aduh, tar ya, skip. Link masih cenderung bullish sih ya. Saya kurang suka volumenya aja ini. Kita lihat yang lebih rame lah. Energi belum dapat ide. Auto pasang aja trailing stop yang udah punya di bawah 1135 ya. Volumenya juga kurang enak, itu kurang tebel. IPTV, waduh. ASIP, next BIPP. DNAR. Oh, oke, belum saya tulis. Oke, itu dulu dari saya ya pembahasan hasil explore dari AFL Akum. Ada beberapa saham yang menarik. Hoki, Excel, Tekim, BBTN, Demas, BBM, RI menarik ya. Udah hampir 30 menit. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Stay safe, happy weekend, dan bye bye.